Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Geri Octaviano, NIM 0805-128220558. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar pada praktikum dasar-dasar akustik ilmu kelautan tahun 2021. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya sesuatu yang terjadi di setiap detiknya. Dalam kajian getaran, frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 second. Sedangkan dalam kajian gelombang, frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya gelombang yang terjadi setiap second. Satuan yang digunakan untuk mengukur frekuensi adalah 1/s, yang disebut juga dengan Hertz, atau disingkat dengan Hz, yang diambil dari nama fisikawan Jerman yaitu Heinrich Rudolf Hertz tahun 1857 sampai dengan 1864. Nah, frekuensi ini merupakan jumlah perubahan tekanan dalam setiap detiknya, atau frekuensi setiap detiknya dalam satuan cycles per second atau CLS, atau juga dengan Hertz atau Hz. Salah satu satuan yang erat dengan frekuensi adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini merupakan jarak antara dua gelombang dengan perpindahan dan kecepatan partikel yang sama dalam satu bidang medan bunyi, menurut Tuluk et al. Tahun 2012. Lihat juga pada gambar. Untuk panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Dan ada frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Frekuensi didefinisikan sebagai banyaknya getaran atau cycle wave. Bunyi tiap detik, frekuensi berkaitan dengan panjang gelombang bunyi. Dengan hubungan yang berbanding terbalik, jadi semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Dan sebaliknya, jika semakin rendah frekuensi, maka panjang gelombang bunyi yang terbentuk akan semakin panjang. Hubungan ini diformulasikan sebagai berikut. Untuk C sama dengan lambda dikali F. C sama dengan kecepatan bunyi, untuk lambda itu sama dengan panjang gelombang, dan F itu merupakan frekuensi bunyi. Selanjutnya untuk lebar deteksi. Lebar deteksi dasar. Beam yang dipancarkan dan diterima oleh transdusernya mendapatkan satu titik kedalaman. Bila titik-titik kedalaman dihubungkan dengan satu sama lain, maka akan membentuk suatu profil permukaan dasar laut. Pola pancaran beam yang melebar dan memanjang terhadap badan atau kepala akan membentuk suatu luasan. Bila kapal bergerak maju, satu pancaran sinyal memiliki lebar dan panjang yang membentuk sebuah kolom. Bramandi et al. 2017. Nah, di sini kita diberi soal dan sini kita akan coba jawab. Sini diketahui bahwa suatu survei ada berbagai pilihan frekuensi yang dapat digunakan. C sama dengan 1.500 meter per second, yaitu untuk soal yang pertama. Baiklah, di sini saya telah mengerjakan soal yang telah diberikan tadi. Itu untuk soal yang pertama, frekuensi 40 kHz untuk lebar deteksinya 26. Penyelesaiannya itu cukup gampang. Kita tinggal masukkan rumus C sama dengan lambda dikali F. Harus diketahui C itu merupakan kecepatan bunyi, dan lambda itu merupakan panjang gelombang, dan F itu frekuensi. Jadi dimasukkan rumus C sama dengan lambda dikali F. Untuk lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan 1.500 meter per second. Kenapa dapat dikatakan 1.500 per second? Karena pada soal tadi telah diketahui bahwa C itu bernilai 1.500 meter per second. Dan F-nya itu 40 kHz. Ini. Dan didapatkan hasil lambda sama dengan 37,5 meter. Kemudian kita masukkan rumus tan X. Tan X berumuskan depan per samping. Jadi tan 13 derajat sama dengan X per 37,5. Didapatkan 0,46 sama dengan X per 37,5. Jadi X sama dengan 17,25 meter. Kemudian untuk luas deteksi dasar.
luas deteksi dasar itu X sama dengan 17,25 dikali 2. Jadi berhasilkan 34,5 meter. Untuk luas pancaran beam itu menggunakan rumus setengah kali A kali T sama dengan setengah dikali 34,5 dikali 37,5. Untuk hasil yang didapatkan yaitu 646,875 meter kuadrat. Kita masuk soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua juga masih sama. Kita di sini menggunakan rumus yang tadi. Untuk soal frekuensi 50 kHz, lebar deteksinya 26. Kita masuk ke penyelesaian. C sama dengan lambda dikali F. Untuk lambda sama dengan 1500 meter per second per 50 kHz. Dapatkan hasil lambda yaitu 30 meter. Untuk tan B, derajat sama dengan X per 30. Kita masukkan nilai tan B-nya itu 0,46 sama dengan X per 30. Jadi dapatkan hasil X yaitu 13,8 meter. Untuk lebar deteksi dasar, X sama dengan 13,8 dikali 2, yaitu hasilnya 27,6 meter. Untuk luas pancaran beam yaitu rumusnya L sama dengan setengah kali A kali T. Sama dengan setengah kali A itu bernilai 27,6 dan T itu bernilai 30. Jadi L itu didapatkan hasil 414 meter kuadrat. Jadi selanjutnya masuk ke soal yang ketiga. Untuk frekuensi 150 kHz dan lebar deteksinya 26. Untuk penyelesaiannya sama seperti rumus-rumus yang tadi. Kita masukkan C sama dengan lambda dikali F. Untuk lambda itu sama dengan 1500 meter per second per 150 kHz. Jadi dapatkan hasil lambda sama dengan 10 meter. Sini kita menggunakan rumus tan X. Tan X sama dengan X per 10. Untuk nilai tan X sama dengan 0,46 sama dengan X per 10. Maka hasil X adalah X sama dengan 4,6 meter. Untuk lebar deteksi dasar, kita masukkan yang X tadi 4,6 itu dikali dengan 2. Jadi hasilnya 9,2 meter. Untuk lebar pancaran beam, kita masukkan rumus L sama dengan setengah kali A kali T. Jadi sama dengan L sama dengan 1/2 dikali 9,2 dikali 10. Jadi dapatkan hasil 46 meter kuadrat. Dan untuk soal yang terakhir, frekuensi 20 kHz dan lebar deteksinya 26. Untuk penyelesaiannya, C sama dengan lambda dikali F. Untuk nilai lambdanya itu, untuk lambda sama dengan 1500 meter per second per 200 kHz. Untuk lambdanya sama dengan 7,5 meter. Kemudian kita masukkan rumus tan X. Tan X sama dengan X per 7,5. Tan X dimasukkan nilai 13 derajat sama dengan X per 7,5. Dapatkan 0,46 sama dengan X per 7,5. Maka nilai X sama dengan 3,45 meter. Kemudian masuk ke lebar deteksi dasar. X sama dengan 3,45 dikalikan dengan 2, yaitu 6,9 meter. Kemudian masuk ke luas pancaran beam. L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Jadi L sama dengan setengah dikali 6,9 dikali 7,5. Jadi dapatkan L sama dengan 51,75 per 2. Jadi untuk hasil akhirnya L sama dengan 25,875 meter kuadrat. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.